kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas teori pertumbuhan ekonomi historis. Perkenalkan, nama saya Mohaditya Bayu Permana, absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Hidayat, absen 21. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman, absen 17. Perkenalkan, nama saya Meisya Amalia Zahra, absen 19. Perkenalkan, nama saya Maulida Febrianti, absen 18. Menurut Friedrich List, teori pertumbuhan ekonomi memiliki 4 tahapan, yaitu 1. Masa berburu atau mengembara. Pada masa ini manusia memenuhi kebutuhan sangat tergantung pada alam. Mereka hidup secara berkelompok dan berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lainnya. Yang kedua, masa berternak dan bertani. Pada masa ini mereka hidup menetap, bercocok tanam dan berternak. Mereka tidak lagi sepenuhnya tergantung pada alam. Yang ketiga, masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini peradaban mulai meningkat sehingga kebutuhan mereka bertambah. Untuk mencakupi kebutuhan, mereka berusaha meluas pertambahan untuk mencukupi kebutuhan lahan pertanian dan berusaha membuat kerajinan. Yang keempat, masa kerajinan, industri dan perdagangan. Pada masa ini masyarakat telah memandang kerajaan bukan lagi sebagai sampingan. Lambat laun perubahan menjadi sebuah kawasan industri kerajinan dan sudah mulai ditukar sebagai hasil pertanian di suatu tempat tertentu di pasar. Teori Bruno Hindenburg. Teori Bruno Hindenburg lahir pada tanggal 6 Maret 1812 di Neuburg, Jerman, dan wafat pada tanggal 29 Januari 1878 di Jero, Jerman. Bruno Hindenburg membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan atas alat tukar yang digunakan dalam perdagangan. Nah, yang pertama itu ada pertukaran in natura atau barter. Pertukaran barang masih sederhana dan terbatas di lingkup keluarga. Manusia akan menukarkan barang-barang yang dimilikinya dengan barang yang dibutuhkan. Nah, yang kedua itu ada pertukaran dengan uang. Uang muncul karena barter sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, muncul uang barter yang digunakan dalam pertukaran. Dengan uang, manusia akan mudah melakukan pertukaran. Nah, yang ketiga itu ada pertukaran dengan kredit. Transaksi menjadi semakin mudah karena manusia bisa membeli suatu barang tanpa harus memakai uang tunai secara langsung. 3. Karl Beckert lahir pada tanggal 16 Februari 1847 di Jerman. Menurut teori Karl Beckert, ekonomi masyarakat dilihat dari hubungan antara produsen dan konsumen dalam mengidentifikasikan produksi. Pertumbuhan perekonomian di dalam beberapa sebagai berikut. A. Rumah tangga tertutup. Kehidupan masyarakat pada masa ini belum ada proses pertukaran menggunakan barang terbatas dan menggunakan hasil lingkungan sendiri. B. Rumah tangga kota. Pada rumah tangga kota, masyarakat mulai mengenal pertukaran produksi. Hasil kota biasanya dikerjakan menggunakan pekerjaan atau pesanan. C. Rumah tangga bangsa. Rumah tangga bangsa meliputi perekonomian sudah semakin luas dan mendapatkan keuntungan.
Rumah tangga dunia. Dalam rumah tangga dunia, kegiatan perekonomian sudah semakin mendunia. Tidak terbatas di dalam negeri dan sampai ke luar negeri. Yang keempat ada Werner Sombart. Werner Sombart lahir pada tanggal 18 Januari 1863. Menurut Werner Sombart, perkembangan perekonomian dibagi menjadi beberapa, yaitu A. Zaman perekonomian tertutup, B. Zaman kerajinan dan pertukaran, C. Kapitalis. A. Zaman perekonomian tertutup dibagi menjadi dua, yaitu perekonomian desa dan perekonomian ordal dan tuan tanah. Zaman kerajinan dan pertukaran, zaman ini ditandai dengan adanya pembagian tugas yang masing-masing mengerjakan pekerjaannya dan sifatnya masih kekeluargaan. Zaman kapitalis dibagi menjadi beberapa, yaitu kapitalis purba, kapitalis madya, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Saya akan menjelaskan Weizmann-Rostow serta teorinya serta tahap pertumbuhan ekonomi. Weizmann-Rostow adalah seorang ekonom dari Amerika yang mengemukakan teorinya dalam buku yang berjudul The Stack Economic Growth. Dan pada pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5. Yang pertama, masyarakat tradisional. Pada masyarakat tradisional ini, fungsi produksinya masih sangat terbatas. Cara hidup masyarakatnya masih sangat dipengaruhi oleh kurangnya rasional dan turun-temurun. Prasyarat untuk tinggal landas. Pada tahap prasyarat tinggal landas ini merupakan masa transisi di mana masyarakat mulai mempersiapkan untuk mencapai pertumbuhan atau kekuatan sendiri. Yang ketiga, tinggal landas. Pertumbuhan ditandai oleh adanya perubahan yang ditandai adanya perubahan drastis dalam masyarakat, terciptanya kemajuan pesat. Dan yang keempat, gerakan ke arah kedewasaan. Pada masa ini masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian faktor produksi dan kekayaan alamnya. Dan yang terakhir, masa konsumsi tinggi. Pada tahap ini masyarakat sudah menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraannya masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan perekonomian dibuat dengan beberapa proses dan tahapan yang dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan struktur sosial negara tersebut. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.